lagi sama Poika. Ya, Bang Neng ketemu lagi sama Poika di bincang-bincang hari ini. Jadi, di vlog kali ini Poika mau cerita sedikit pengalaman Poika di trimester pertama dengan program IVF atau bayi tabung. Jadi ini sengaja Poika buat selain buat dokumentasi Poika, jadi biar Poika inget lagi gimana prosesnya. Terus juga mungkin bisa ngebantu kalian juga sedikit informasi gimana bayi tabung di trimester pertama. Terus ya pokoknya ini aja sih kita berbagi informasi aja gitu kan. Mungkin bisa ngebantu sedikit dan juga bisa mengingatkan kembali ke Poika kalau misalnya Poika mau program lagi gitu kan, gimana sih gitu. Sebenarnya ini juga banyak banget yang tanya di komen-komenan yang dirasain Poika apa aja selama hamil muda ya, 1-3 bulan. Terus banyak juga yang nanya, ini enggak Po, muntah-muntah enggak, terus ngidam enggak, terus inilah apalah gitu kan, ada yang aneh-aneh nggak gitu selama bayi tabung gitu kan. Nah makanya Poika juga mau cerita sedikit nih ke kalian soal itu. Nanti juga Poika bakalan cerita di trimester kedua kayak apa begitu kan. Nah langsung aja ya, Poika jangan banyak bacot. Iya Po. Tapi sebelum Poika mau mulai, ini maaf, 1000 maaf ya kalau ngomongnya terbata-bata, ngos-ngosan, karena sekarang udah masuk minggu ketiga. Jadi makin begah, makin ngap. Jadinya nanti mungkin ngomongnya ngos-ngosan apa ngap-ngapan begitu, gak apa-apa ya Bang Oneh ya. Yang penting kalian bisa bisa ya dapat sedikit informasi dari Poika tentang bayi tabung begitu. Jadi Poika bakalan cerita dari awal. Poika setelah mens nelfon ke dokter memberitahukan bahwa Poika mau program lagi. Terus disuruh minum obat segala macem untuk persiapan kandungan atau persiapan rahimnya Poika buat peletakan embrio. Nah terus di rumah sakit mereka mempersiapkan embrionya yang ada di freezer. Jadi yang di freezer itu mungkin dicairkan atau gimana, nggak tau lah. Pokoknya mereka mempersiapkan itu. Nah waktu peletakan embrio itu nggak sakit sama sekali, nggak berasa apa-apa, biasa-biasa aja. Duh kok mati sih, biarin dah. Nggak berasa apa-apa. Terus ya kayak USG biasa aja gitu, di USG biasa. Nah terus pas peletakan embrio itu Poika nggak boleh kencing. 2 jam sebelum peletakan embrio itu Poika nggak boleh kencing, suruh nahan kencing. Nggak tahu kenapa alasannya, mungkin karena biar peletakannya bagus tuh gimana, Poika nggak nanya juga sih. Nah udah, setelah peletakan 11 hari setelah peletakan, kalau nggak salah peletakan embrio itu, Poika keluar bercak darah. Terus Poika lihat-lihat di internet, seperti yang kalian udah denger juga, itu ada 2 kemungkinan, 1 keguguran, 1 perekatan ke dinding rahim katanya begitu kan. Poika nelpon ke rumah sakit, terus kata dia ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja sampai nanti tiba saatnya tes pack. Nah pas tes pack 3 minggu kemudian Poika suruh tes pack setelah peletakan embrio. 3 minggu kemudian Poika tes pack. Pas tes pack alhamdulillah positif, ngabarin ke rumah sakit. Terus 2 minggu kemudian disuruh ultrayud lagi, USG. Tapi USG kali ini USG yang kamera dimasukin ke dalam rahim gitu. Udah gitu
Saat itu juga 2 minggu kemudian ke rumah sakit dilihat, alhamdulillah berhasil seperti yang udah Poika ceritain. Kalau kalian penasaran cerita gimana, nanti Poika kasih linknya di atas sini, apa sini ya, linknya ke kalian, videonya. Nah terus setelah peletakan, pas sudah tahu itu berhasil, ada denyut nadinya, ada apa namanya, bentuknya itu sekitar 8 minggu 5 hari ya, 8 minggu 5 hari. Udah gitu Poika dari situ Poika nggak ngerasain pusing atau apa gitu, aneh aja gitu, nggak merasakan apa-apa, biasa-biasa aja. Poika juga masih kerja, kan Poika kerja di preschool ya, masih kerja biasa, nggak ada keanehan-keanehan. Cuma Poika bilang ke tempat kerjaan kalau Poika berhasil. Poika nangis-nangis tuh ke tempat kerjaan juga. Terus teman-teman kerja Poika juga pada ikutan nangis, pada ngucapin selamat segala macem. Terus mereka bilang, ya udah Ika, kamu jangan capek-capek dari sekarang ya, katanya gitu, jangan angkat anak lagi, katanya gitu. Ya pokoknya pengertian banget deh teman kerja Poika, alhamdulillahnya gitu. Nah setelah itu apa namanya, nanti Poika USG lagi ke minggu 13 ya. Minggu ke-13 Poika USG itu ada yang namanya KUB. Nanti Poika kasih tahu apa itu kepanjangannya KUB. Jadi itu dicek sama dokter, karena ini kan bayi tabung ya, dicek semuanya apakah normal, bentuknya normal, terus lihat jantungnya dilihat, pokoknya semua seluruh organ dalamnya dilihat, bayinya, terus dilihat apa ada apa sih, sumbing, terus apa autism, apa gimana gitu. Dan alhamdulillah mereka nggak menemukan sesuatu gen yang aneh gitu kan, semuanya normal. Dan pada saat itu pun setelah USG 13 minggu Poika nggak ada rasa mual-mual sama sekali. Pagi siang itu makan masih biasa, apa aja masuk, makan apa aja masuk gitu kan ya. Belum apa namanya, belum nggak suka daging, nggak suka ayam. Nanti Poika cerita lagi ya. Itu awal-awal Poika masih makan apa aja, sambal, sayuran mentah, lalapan tuh semua Poika masih makan. Cuma yang anehnya itu setiap jam 5 sore itu Poika muntah. Muntahnya tuh kayak muntah, bukannya muntah pusing, bukan muntah apa, tapi semua yang Poika makan dari pagi itu keluar semua. Itu keluar semua, sore-sorenya muntah terus. Pokoknya semua yang apa yang Poika makan dimuntahin lagi. Tapi nggak ada puyeng, nggak ada enek, nggak ada apa, cuma kayak pengen bawaan muntah aja gitu. Udah, terus apa namanya, kita masih santai lah gitu kan, nggak terlalu khawatir amat gitu kan. Masa sih morning sicknessnya Poika di sore hari gitu kan, bukannya di pagi hari. Mungkin Nima emang gimana gitu kan, nggak aneh-aneh banget gitu. Terus akhirnya karena emang dari hamil minggu ke-13, 14 sampai keberapa ya, lupa Poika, itu nggak ada, pokoknya nggak ada mual-mual segala macam, nggak ada. Nah terus yang paling Poika khawatirin waktu itu soal vaksin. Poika masih ragu-ragu kan sama vaksin apa enggak nih dok, segala macem. Dokter sih menyarankan vaksin, tapi kembali lagi ke diri Poika. Sampai Poika nanya ke teman Poika yang di Swedia, yang dokter juga, dokter anak-anak. Nanya juga ke teman gitu, gimana dok, Bu dokter, saya vaksin gak ya? Terus dia bilang, ya selama ini sih yang vaksin, ibu hamil yang vaksin gak ada masalah apa-apa po, katanya gitu. Ya udahnya bismillah, mantapkan diri. Poika akhirnya kehamilan minggu ke-14, 15 nggak salah deh, Poikanya vaksin.
Jadi waktu hamil itu Poika vaksin, dapatnya Pfizer dosis pertama, dan alhamdulillah Poika nggak ngerasain yang aneh-aneh, nggak ngerasain pusing, mual atau gimana, cuma lengan sakit banget, yang bekas disuntik tuh sakit pegel banget kayak orang habis ditonjok gitu kan. Terus demam juga nggak terlalu tinggi, cuma 37, hampir 38, 37,9 gitu lah, nggak sampai 38 sih. Terus itu berasa sampai 2 hari itu sakitnya lengannya gitu kan. Jadi Poika vaksin Abang None. Nah terus masuk ke berapa ya, bulan ketiga ya, masuk bulan ketiga Poika sama sekali nggak ada enak, nggak ada apa, biasa-biasa aja, kerja masih santai. Nah pas masuk ke akhir 3 bulan itu Poika udah mulai nggak suka makan daging, nggak suka, ayam nggak suka, nggak suka sama apa namanya, bau ikan salmon itu benci banget, bau ikan salmon. Jadi kalau udah ada ikan salmon kayaknya baunya pengen muntah kayak gitu. Jadi Bang Saben nih berapa bulan tuh dia nggak makan ikan salmon, padahal itu ikan favorit dia gitu kan. Hanya dia ngalah nggak makan ikan salmon. Terus apa namanya, 3 bulan itu apalagi yang mau gue ceritain ya. Oh iya, terus ngidamnya apa Poika ngidam apa? Jadi ngidamnya lucu banget Abang None ya. Jadi tuh Poika ngidamnya waktu itu, nggak tahu itu ngidam apa emang nggak tahu kemauan atau emang lagi ceramitan aja gitu ya, lihat foto segala macam. Poika pengen banget makan pisang molen. Pengen banget pisang molen, pisang goreng molen. Tahu kan pisang yang di jual-jual di kaki 5 gitu, yang dibalut sama apa? Kayak apa sih, pisang molen lah, tahu kan. Tapi yang Poika pengen tuh pisang molen yang crispy. Terus kalau yang pas dibelah gitu tuh bau vanilanya itu loh, yang kayak pengen Poika hirup gitu. Jadi tuh pisang molen itu yang Poika mungkin ngidam kali ya, itu yang paling Poika pengenin waktu itu. Akhirnya karena nggak bisa bikin pisang molen, hanya Poika bikinnya pisang coklat. Jadi pisang coklat Poika juga pernah bikin, ada vlognya juga. Pisang coklat Poika pakein coklat, pakein keju juga yang lumer-lumer gitu. Alhamdulillah ya, walaupun bukan pisang molen kesampaian kan. Ngidamnya apa kayak gitu Abang None. Jadi tuh kisah-kisah cerita Poika selama trimester pertama dengan program hamil IVF atau bayi tabung. Nggak ada yang aneh-aneh sih, semuanya kayaknya normal-normal aja. Terus Poika juga cuma minum omega 3 karena Poika nggak suka ikan kan, waktu itu bau ikan salmon, padahal ikan salmon bagus banget kan buat orang hamil. Jadi Poika minum omega 3, vitamin buat ibu hamil, terus sama vitamin D. Itu yang Poika minum selama kehamilan begitu Abang None. Jadi alhamdulillah lancar-lancar aja, nggak ada masalah gitu, nggak ada aneh-aneh. Ibarat kata, kalau kata orang sama kali ya, sama kayak hamil-hamil orang biasa, cuma emang prosesnya aja kita pakai bayi tabung, selebihnya ya sama gitu. Terus apa namanya, nanti di vlog selanjutnya Poika bakalan cerita lagi kisah trimester kedua Poika ya. Agak ini sih, agak sedikit scary ya di trimester kedua itu. Pokoknya nanti bakalan Poika ceritain buat kalian semua. Oke? Makasih yang udah nonton singkat ini hanya untuk dokumentasi aja. Semoga bisa membantu kalian dan juga bisa mengganggu Poika kembali prosesnya kayak gimana, kayak gitu Bang None ya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, terus nyalakan loncengnya di situ. Berbagi share ya, di share mungkin ada teman yang butuh informasi juga sama vlog Poika gitu loh. Makasih Bang None. Dadah, cipok-cipok, sampai ketemu di next vlog. Dadah, assalamualaikum.